Hadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal, siang hari ini atas izinnya Allah pilih kita menjadi hambanya yang bisa melaksanakan serangkaian aktivitas dalam rangka taqarrub kepadanya. Di antaranya adalah dengan melaksanakan salat berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu Allah limpah curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan tentu umatnya yang selalu istiqamah dalam mengamal sunnahnya dan mengamalkan ajarannya sampai berjumpa dengannya di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, be a super team tadi yang dikatakan oleh pengurus adalah tema yang diangkat pada kesempatan siang hari ini. Kalau kita maknai ini adalah dari tinjauan usrah atau tinjauan parenting, maka kita harus menjadi super team ya, atau tim yang super yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Tapi kalau ia dalam skala yang lebih luas, dalam skala keumatan, maka kita harus menjadi umat yang kuat ya, dengan saling memberikan ta'awun, takaful, yaitu saling tolong menolong dan saling memberikan perhatian satu sama lainnya. Nah, pada kesempatan terbatas hari ini kita akan membahas sektor yang kecil dalam tubuh umat adalah keluarga. Tapi Allah menaruh perhatian serius kepada keluarga ini ya. Allah menaruh perhatian serius kepada keluarga, dan Allah menginginkan kita agar benar-benar kita melaksanakan amal secara jama'i, beramal secara kolektif, bukan cuma suaminya yang salih ya, kemudian istrinya dibiarkan entah ngapain begitu, atau suami istrinya baik, ayah ibunya baik, anaknya entah apa yang diperbuat. Bukan itu ya, bukan itu yang kita ingin. Bukti di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perhatian serius kepada keluarga. Allah katakan di surah Tahrim ayat 6, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang terbaik. Kalau menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah, panggilan ini, kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, dengarkan baik-baik. Kenapa disuruh dengarkan baik-baik? Karena setelah kalimat itu boleh jadi adalah perintah atau larangan. Kalau perintah, maka Allah ingin mendatangkan maslahat buat kita. Kalau larangan, berarti Allah ingin menjauhkan madarat dalam kehidupan kita. Coba kita cek ayat ini, perintah atau larangan. Kata Allah, qu anfusakum, selamatkanlah dirimu. Waqayati wiqayah, maknanya adalah jaga, lindungi, selamatkan. Qu anfusakum berarti perintah. Nah, baik, setelah perintah lihat ada apa ini? Ya, nanti kata beliau ada maslahat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ada perintah di sana, berarti ada maslahat. Allah ingin datangkan maslahat kepada orang-orang yang melaksanakan ayat ini. Mana lagi ayat yang menunjukkan bahwa Allah punya perhatian serius kepada keluarga? Ya. Mana lagi perhatian serius Allah kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang punya ihtimam, perhatian. Allah katakan bukan cuma urusan duniawi, bukan cuma urusan duniawi, tapi sampai kepada akhirat. Allah katakan begini ya, terkait dengan keluarga, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Quran surah At-Tur ayat 21. Jadi di dunianya Allah kasih perhatian kepada kita untuk jaga dirimu, perhatikan keluargamu, dan di akhirat nanti kata Allah apa? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan kembali orang-orang yang beriman tadi dengan keluarganya, anak cucu keturunannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami sama sekali tidak melakukan kezaliman dengan mengurangi amal-amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua orang ya, dengan semua yang dia lakukan tergadai, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, banyak ayat tapi saya ingin cuplik di dua ayat ini saja karena waktu kita terbatas. Yang pertama adalah perhatian Allah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang punya care ya, punya perhatian, punya kepedulian, punya ihtimam.
Kalau seandainya ini yang terjadi, maka pasti maslahat itu datang. Maslahat itu akan tercipta. Lihat bagaimana tatkala Rasulullah SAW ya mengatakan kepada semua sahabatnya, dan ini terus berlanjut kepada kita umatnya, khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluarga. Apa yang terjadi kalau kita lihat sejarah Nabi SAW? Rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, rumah tangga yang penuh dengan keridhaan, rumah tangga yang dihadirkan ya di dalamnya adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang di dalamnya ada saling tawasau bil haq, ada saling menasihati dalam kebenaran, tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, tawasau bil marhamah, saling menasihati dalam kasih sayang. Iya kan? Dan ini terus berdampak kepada siapa yang pernah berguru sama Rasulullah SAW. Kita ambil contoh, linadrib masalan Abu Hurairah. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena mungkin terbanyak dalam meriwayatkan hadis, walaupun untuk urusan rumah tangga beliau tidak sebanyak apa? Sebanyak istri-istri Rasulullah, termasuk adalah Aisyah yang paling banyak. Tapi bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW dalam contoh hal ini adalah kiat bagaimana beliau mengamalkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Contohnya ini, contoh ya, dalam Qiyamul Lail Rasulullah mengatakan gini, rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang lelaki, qama minal laili, dia terbangun di waktu malam, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah itu apa? Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya, fa in abad, kalau keluarganya maksudnya istrinya enggan, enggak bangun juga, rasya ala wajhiha alma, maka dia percikan air ke wajahnya. Coba lihat nih, ini dipakai Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, sampai beliau membangunkan bukan hanya istri, bukan hanya keluarganya, tapi juga membangunkan pegawainya, orang yang ikut bantu di rumah beliau, ikut dibangunkan pada saat waktu sepertiga malam terakhir. Coba lihat. Nah sekarang kalau dalam prakteknya seperti Abu Hurairah bagaimana? Contohnya kalau kita kan kita punya ada alarm mati dan alarm hidup. Alarm hidup adalah pasangan kita, alarm mati handphone atau waker itu. Itu bisa menjadi apa namanya? Menjadi cara kita untuk ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa saya tarik ayat tadi itu? Maksudnya apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, kalau setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu ada perintah, pasti ada maslahat di dalamnya. Coba kita cek apa maslahatnya. Kita cek apa maslahatnya dari satu sampel tadi Abu Hurairah, dalam sepotong dari apa yang menjadi ritual Rasulullah bersama keluarganya. Lihat, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Oh, ya kan? Ini kata Rasulullah SAW, sungguh kemuliaan seorang yang beriman itu adalah terbangunnya dia di waktu malam. Kita baru ambil satu part paling kecil aja di antara begitu banyak ya rangkaian-rangkaian dalam hidup Rasulullah SAW. Lihat kata Rasulullah SAW, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sungguh kehormatan seorang mukmin terbangunnya dia di waktu malam. Dan ini relate dengan apa yang Allah katakan di surah Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Setelahnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian waktu malam maka bangunlah untuk bertahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan membangkitkanmu kelak dan menempatkanmu pada posisi yang terhormat. Itu baru satu potongan apa yang dikatakan oleh Allah dan dikomentari Abdullah bin Mas'ud. Nanti banyak lagi contoh hal-hal yang berkaitan dengan makanan, hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau kita dalam rumah tangga enggak lepas dari apa yang disebutkan tadi. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Walaupun di ayat 168 sebelumnya, 4 ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat yang lebih lebih umum, ya ayyuhan nas.
Tapi di ayat 172-nya Allah katakan ya ayyuhallazina amanu. Ini kaitannya dengan makanan. Maaf, kadang kita memang harus merinci ini untuk apa? Lebih tahu bahwa di rumah itu yang cerewet bukan cuma istri, yang peduli itu bukan hanya suami. Dalam hal apa? Contohnya tadi makan. Saya pernah katakan waktu saya isi kajian di Kementerian Koperasi itu, waktu ada eksibisi, saya katakan ayo membangun peradaban ini lewat makanan. Lewat makan itu membangun peradaban bisa di Islam. Loh kok bisa Ustaz? Ya, karena makanan ini menentukan bagaimana diijabahnya doa kita atau tidak. Makanan ini kelak begitu masuk dia ke dalam rongga tubuh kita, diolah. Begitu diolah, nanti ada yang berubah menjadi energi, berubah menjadi darah, berubah menjadi sperma, ya, menjadi saripati, dan sebagian terbuang karena ampas menjadi feses. Nah, yang menjadi saripati atau sperma itu nanti dia akan menempel. Kalau dia ditumpahkan dalam tempat yang halal, dia menempel di sebuah dinding, dia bertemu dengan sel telur. Akankah saripati yang dilahirkan dari yang haram ini membentuk anak yang baik? Saya katakan betul ya? Nggak akan mungkin, nggak akan mungkin. Makanya ayo sama-sama contoh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Allah katakan apa? Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang Allah telah rizkikan kepada kalian. Kemudian apa? Washkuru lahu in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab makan saja, Pak, kita butuh dua arah ini. Istri dengan suami harus kompak. Suami kemudian tidak boleh membawa pulang ke rumah kecuali yang apa? Yang halal. Atau kalau istri kemudian punya punya desakan untuk merongrong agar mengambil sesuatu yang bukan haknya, suami bisa mengatakan jangan, itu bukan hak kita. Coba lihat. Jadi super tim ini seperti yang dikatakan oleh Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib saat ingin melepas Ali untuk beraktivitas. Wahai suamiku, kami siap dan sanggup untuk berlapar-lapar dalam waktu beberapa hari, tapi kami tidak sanggup sesaat saja di neraka karena memakan yang haram. Be a super team, jadi super team kita. Kalau tadi dalam kasus di mana kalau ada suami bangun, percikan kalau istrinya belum bangun, sebaliknya istri terbangun lebih awal, percikan agar sama-sama, ya, agar sama-sama kita ini satu frekuensi dalam kebaikan. Nah sekarang yang lebih konkret lagi adalah makan. Contohnya kita pikir makan ini sekarang adalah udahlah, gak usah pakai muluk-muluk, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini tipe orang-orang yang gak punya Tuhan begitu, Pak. Iya kan? Dia nggak tahu bahwa di Islam itu ada rambu-rambu yang tidak boleh diterjang. Dia tahu harusnya bagaimana hanya mengambil yang baik dan mengeluarkan yang terbaik. Bukankah Rasulullah pernah memberikan perumpamaan bagi orang beriman? Al-mu'min kan nakhli. Seorang mukmin itu seperti apa? Kan nahli, seperti lebah. Kalau hinggap tidak membuat patah, dia mengambil hanya yang terbaik dan mengeluarkan yang bermanfaat. Sudah belum kita tanamkan ini kepada keluarga kita, agar tidak membawa pulang sesuatu yang tidak menjadi hak kita. Sebab kalau dia melintas dalam kerongkongan kita, kata Rasulullah SAW, ma nabata minal harami fannaru aula biha. Daging yang tumbuh karena benda yang haram, maka api neraka yang lebih pantas untuk membakarnya. Coba lihat. Nah, ini menjadi perhatian harusnya. Kalau dahulu salafus saleh, orang-orang terbaik di antara umat ini selalu mengintrospeksi diri, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak baik yang saya makan, jangan-jangan ada yang tidak legal yang saya konsumsi, jangan-jangan bukan hak saya yang saya ambil dan bawa pulang. Karenanya Rasulullah menggantungkan ini, lihat, agar kita punya semangat dan etos kerja kita yang tinggi itu bukan hanya yang penting saya bawa pulang yang banyak, tapi juga yang baik. Kata Rasulullah SAW, hatta luqmah allati tad'u fi imra'atika hiya laka sadaqah. Sampai sesuap nasi yang masuk melintas di kerongkongan istrimu, maka dia bernilai sedekah untukmu, wahai suami. Coba lihat. Makanya Pak, bersyukur kalau punya istri banyak makan. Ada yang tahu alasannya? Berarti peluang pahala Bapak
besar, betul kan? Itu yang pertama. Yang kedua, istri kalau banyak makan berarti apa? Mudah dikenali. Kita tidak katakan dia gendut, tapi mudah dikenali dari kejauhan, gitu ya. Nah, yang saya katakan adalah bagaimana Rasulullah menggantungkan tadi apa yang disampaikan oleh suami dan melintas di mulut anak istrinya bernilai sedekah. Tapi apakah kemudian Allah itu kategorikan sebagai sedekah kalau yang kita berikan adalah yang tidak baik? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Itu kan kuncinya di situ. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullaha salatan. Allah tidak akan menerima salat seseorang min ghairi tahurin, tanpa ada bersuci lebih dahulu. Wala sadaqatan min ghulul. Juga Allah tidak menerima sedekah seseorang karena hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu, hasil yang tidak halal itu. Nah, ini contoh lain lagi. Baru part of ya hayatul Rasul, baru bagian kecil dari hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu luas sekali, dan kita ambil bagian ini sebagai apa? Tema atau sub bagian bahasan kita dalam Be a Super Team tadi. Jadi kalau bicara tentang keluarga mau ketemu nanti dipersatukan di akhirat, bukan cuma tugas istri dan bukan juga tugas suami semata. Dua-duanya punya tugas. Bahkan bukan cuma tugas suami istri atau orang tua, tapi anak juga punya peran di situ. Satu ketika, dan ini dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali yang berjudul Jami'ul Ulumi wal Hikam, Imam Ibnu Rajab mengutip ucapan dan dialog seorang anak dengan ayahnya. Seorang ayah bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau ini adalah menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bukan sahabat tapi tabi'in. Setiap malam salat dijaga, sampai satu ketika anaknya yang masih kecil itu memergoki ayahnya atau babehnya kalau orang Betawi gitu ya. Begitu anak kecil ini kan, kalau kita belajar ilmu psikologi anak, katanya ada karakter anak adalah selalu ingin tahu. Kemudian hubbut taqlid, senang meniru. Makanya peniru handal dan ulung itu anak kita. Jadi jangan bilang gini, kamu siapa yang ngajarin kayak gini? Ya babenya, ya kan? Nggak usah lihat kiri kanan lah. Siapa yang ngajarin gini? Orang tuanya. Makanya sekali lagi saya katakan, cerita ini menginspirasi kita nanti. Bagaimana seorang anak tanya kepada ayahnya yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Dia katakan gini, ini setelah ditranslasi dalam bahasa Betawi ya. Babe ngapain sih saban malam sholat begini beh? Katanya. Coba ya. Kata babenya, babe begini buat lu tau. Ya, babe begini buat lu katanya. Kalau kita pikir babe begini buat lu, apa yang terlintas di benak kita, Pak? Babe begini buat lu, katanya. Apa artinya? Ayahnya berlelah-lelah seperti ini agar kelak engkau mendapatkan penjagaan dari Allah. Nah, ayah tahu ayah terbatas usianya, ayah terbatas kemampuannya, ayah terbatas pengetahuannya, ayah terbatas fisik dan daya upayanya, ayah terbatas. Tapi ayah lakukan ini untuk Allah, agar Allah menjagamu, dan Allah tidak terbatas pengetahuannya, ilmunya, kekuatannya, penjagaannya. Allah tidak terbatas. Ini terjemah lebih luasnya. Kemudian summa tala hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat ini, Quran surat 18 ayat 82. Ada yang tahu bagaimana bunyinya? Yang tahu boleh pulang duluan. Gimana bunyinya? Ada yang tahu? Sering dibaca ini setiap Jumat. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Kan begitu ya bunyi ayatnya. Dan adapun tembok yang hendak rubuh, yang direnovasi oleh Khidir dan Musa, di mana warga setempat tidak mau menjamu mereka berdua, itu adalah milik anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Di kota itu anak yatim yang punya. Dan di bawah rumah atau tembok itu terdapat harta warisan pusaka siapanya? Orang tuanya. Dan Allah menghendaki harta itu dimiliki oleh kedua anak yatim ini. Pak, silahkan nanti buka, kalau di rumah ada terjemah tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang terbiasa dengan
interaksi bahasa Arab boleh juga. Dalam tafsir Quranil Azim, Imam Ibnu Katsir mengutip ayat ini dan menafsirkannya. Apa yang ditafsirkan? Kata Ibnu Katsir, itu bukan ayah langsung. Kalau saya orang Betawi nih, 24 karat. Jadi kalau saya manggil orang tua kan babe kan. Babenya babe siapa? Engkong. Babenya engkong? Kong Uyut. Babenya Kong Uyut? Kumpi. Babenya Kumpi? Nggak tahu ya. Untuk mengistilahkan aja bapak nyerah, apalagi ngafal namanya. Ada orang Jawa di sini? Ada. Baik, Jawa itu bapak siapa? Tetap bapak. Bapaknya bapak? Simbah. Bapaknya Simbah? Simbah Buyut. Di atasnya Mbah Buyut? Canggah. Di atasnya Canggah? Wareng. Di atasnya bapak yang Jawa nggak tahu malah. Di atasnya Wareng? Utek-utek pak. Ya karena mertua saya orang Jawa. Nah, di atas utek-utek saya nggak tahu lagi. Nah, kata Ibnu Katsir, itu ayah bukan ayah langsung. Ini anak, ini babenya, bukan. Tapi itu adalah ayah yang ketujuh. Bukan emaknya nikah 7 kali. Tapi ayah yang ketujuh maksudnya adalah ayahnya ayah yang ketujuh itu tadi. Allahu Akbar. Kalau kita jaga baik-baik Pak, jaga perintah Allah, jaga larangannya jangan diterjang. Ini ayat tadi dibaca sama Sa'id ibn Musayyib nerangin keingintahuan seorang anak kecil. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Allahu Akbar. Padahal siapa Khidir bagi kedua anak yatim ini? Bukan pamannya, bukan mamangnya, bukan encingnya, bukan sama sekali. Ya kan? Bukan omnya. Siapa Musa buat kedua anak yatim ini? Bukan siapa-siapa. Tapi kenapa Allah suruh mereka berdua padahal warganya nggak ada yang mau apa? Nggak ada yang mau menjamu. Allah kalau menjaga sesuatu nggak perlu takut, Pak. Nggak akan pernah Allah khianat. Nggak akan pernah Allah lalai. Maka dari itu sekarang ayo tugas kita di super team, jaga baik-baik anak kita, jaga baik-baik keluarga kita. Kenapa? Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah jaga 2 hal dalam hidupnya. Imam Ibn Rajab mengatakan umur dunyawiyah wa umur ukhrawiyah. Pertama perkara duniawi Allah jaga. Apa yang Bapak punya? Kalau Bapak jaga Allah, apa yang Allah jaga? Yang pertama, apa yang Bapak punya dari aset duniawi? Istri dijaga, anak dijaga, apalagi? Ruko, hotel, kantor, apalagi yang Bapak punya? Cottage, bungalow, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Syaratnya ihfazillaha yahfazka. Nah ini nanti mungkin kan ada yang istrinya nggak di sini, tapi ada juga yang suaminya nggak di sini. Bilang, tadi dengar kajian Ustadz Ahmad siang ini, kita harus jadi tim yang kompak. Betul ya? Harus kompak kita jadi tim. Bagaimana caranya? Tadi Ustadz Ahmad bilang begini, Quran surat 66 ayat 6, kemudian Quran surat Tur ayat 21. Kemudian apa lagi? Contohnya beliau membawakan kisah Abu Hurairah. Ini kan gak ada yang nyatet soalnya, jadi saya harus mengulang lagi. Tapi izinkan saya bangga kajian di depan orang-orang yang daya ingatnya sekelas Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kalau dulu datang ke majelis Imam Malik nggak pernah bawa catatan, Pak. Ya, nggak pernah bawa buku, nggak pernah bawa pensil. Sama kayak Bapak persis itu kan. Gak ada yang bawa kan? Insya Allah, izinkan saya bangga, Pak. Ya. Tapi ada yang ngerekam ya, ini ngerekam ya. Ada aja alasannya, tenang aja Ustaz, di YouTube ada ntar ini. Pak, itu tadi yang saya katakan kisah Sa'id ibn Musayyib. Akhirnya anak Sa'id ini jadi ulama besar. Ya, saat kita jaga makanan yang paling penting itu diantaranya jaga baik-baik, karena dia akan membentuk anak kita, kepribadiannya, masa depannya, bahkan karir dan suksesnya dari apa yang kita masukkan. Satu ketika Rasulullah mengatakan ada summa dzakara rajula. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang laki-laki, ya, atalas safar, yutilus safar, habis perjalanan jauh, yamuddu yadaihi fis sama, diangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit. Fa yaqulu ya Rabb, dan dia berkata ya Allah,
Maksudnya berdoa. Wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaian yang dikenakan haram, diberikan asupan yang haram. Kata Rasulullah, yang begini apa bisa doanya diijabah? Nggak bisa. Be a super team, Pak. Jadi super team bersama istri dan keluarga kita, saling mengingatkan. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, tawasaw bil marhamah. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang ke Rasulullah. Sebelum saya ceritain itu, waktu kita tinggal 14 menit lagi. Sebelum saya ceritain tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, Bapak, kalau ada doa, satu doa Allah ijabah, jangan minta masuk surga ya, karena kan belum masuk surga. Di dunia ini, Bapak mau apa? Ustaz Dimyati mau apa, Ustaz? Selamat dunia akhirat. Belum ke akhirat, dunia aja dulu berarti. Selamat dunia ya. Baik, barokah. Ustaz Irfan, berkah juga. Yang lain dong. Dokter mau apa? Dimudahkan urusan. Dokter mau apa? Pasien yang enggak rewel gitu. Izinkan saya berbeda dengan doa ustadz, doa dokter dan yang lain. Saya kalau ada satu doa yang Allah ijabah, pengennya cuma minta begini, ya Allah, aku hanya ingin meminta kepadamu satu hal, yaitu jika aku berdoa kau ijabah. Udah gitu doang. Betul nggak Pak? Ada yang kayak gitu tadi pengennya? Nggak ada, saya doang tadi ya. Kenapa? Sebab itu jami' mani, itu sudah menyeluruh dan komprehensif. Betul kan? Nah, satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullaha li an akuna mustajabat da'wah. Wahai Rasul, doakan kepada Allah agar aku termasuk orang yang apabila berdoa diijabah sama Allah. Sama doanya seperti yang saya ingin tadi. Karena saya belajar dari sejarah Sa'ad gitu ya. Apa kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Camkan baik-baik, Pak. Ibu yang di belakang dengarkan baik-baik. Apa kata Rasulullah? Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Perbaiki yang kau makan, kau akan menjadi orang yang diijabah dalam berdoa. Coba lihat ya. Atib mat'amak, perbaikilah yang kau makan, perbaiki yang kau konsumsi. Bukan cuma sekedar gizi, bukan cuma sekedar nutrisi ya, bukan cuma sekedar zat besi, bukan, tapi lebih ke arah hal-hal yang berkaitan dengan halal haram. Jadi keluarga yang kuat, Pak. Jadi keluarga super, tim super di rumah itu. Ingatkan, kalau bukan harta kita, jangan pernah disentuh. Karena Allah tidak akan pernah lalai dengan satu gram kah, atau satu butir kah, atau satu rupiah kah. Allah nggak lalai. Bahkan kita yang telah melakukan itu sudah lalai. Ahsahullahu wa nasuh. Quran surat Al-Mujadilah ayat 6, posisi kiri paling bawah pojok. Apa kata Allah? Pelaku dosanya udah lupa kapan dia ngambil, berapa jumlahnya, dari mana dia mengambil, harta siapa yang dia ambil. Tapi Allah mencatatnya dengan rapi itu. Ya kan? Wa wudi'al kitab, kata Allah itu. Fataral mujrimina musyfiqin, ya. Tatkala catatan amal dibentangkan sama Allah, pelaku dosa itu melihat gini. Sampai dia mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini kitab apaan nih? Kok rinci banget ini? Orang kan kadang-kadang catatan keuangan itu ya kita tahu lah, ada yang acak-acakan, ada yang aduk-adukan gitu ya. Kecuali dia sudah ikut manajemen rapi dia begitu pembukuannya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala sampai pelaku dosa itu terkaget. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada semua ya Allah. Ya. Ini baru dua contoh. Contoh pertama tentang kedekatan lewat apa tadi? Ibadah, namanya salat. Bahkan sampai Allah katakan wadzkur fil kitabi Ismail. Ingat-ingat, bacakan, sampaikan kisah Ismail. Siapa Ismail? Siapa sih? Nabi. Yang kata Allah apa? Dia adalah seorang yang siddiq, yang jujur dan benar. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati. Dan dia apa? Punya perhatian serius terhadap salat.
untuk keluarganya. Jadi kalau kita sekarang nanyanya gini, gimana? Kamu sudah makan sayang? Itu pertanyaan mainstream, Pak. Iya kan? Kamu pulang jam berapa, Kak? Itu pertanyaan nggak berkelas, biasa aja. Tapi pertanyaan berkelas itu gini, Pak. Kamu sudah sholat sayang? Sudah. Mama sudah sholat? Sudah. Itu pertanyaan berkelas. Kenapa? Karena Umar antara hidup dan matinya masih mikirin sholat. Boleh di akhir ini saya cerita tentang Umar ya? Kan ini jam 1 terakhir katanya. Jadi gini Pak, Umar itu akhir-akhir hayatnya di tahun 24 Hijriah, dia itu melintas marra Umar ala dukkan min dakakin al-Madinah. Falaqiya rajulun hala bainahu wa bainan rajul an-nar. Ini perlu diterjemah enggak? Enggak usah ya. Ada subtitlenya nanti. Jadi Umar itu kan sering dia meninjau, Umar sering menyapa warganya. Satu ketika Umar menyapa seorang yang ada di sebuah pertokoan. Kata Umar, "Man anta?" Kamu siapa? Ana Abu Lu'lu' al-Majusi. Oh, Abu Lu'lu' al-Majusi, innaka qad ishtuhra rasmuka. Kata Umar, Abu Lu'lu', namamu sudah termasyhur, tersohor di mana-mana, sudah viral gitu ya. Innaka tastati' an tasna' ar-riha badalan an taduruhun nas taduhur riyah. Kata Umar, namamu itu tersohor karena engkau mampu membuat gilingan gandum yang orang-orang hanya mampu membuat dia itu digerakkan oleh manusia, oleh hewan, oleh unta, kuda, keledai. Kamu bisa membuatnya sehingga digerakkan oleh angin. Berarti teknologinya lebih maju kan gitu ya. Kata Umar gitu. Namamu sudah terkenal, kata Umar. Sudah beliau jalan, kira-kira beberapa langkah beliau berjalan. Ini si Abu Lu'lu mengatakan, ya Umar, sa'asna'u laka syai'an yasma'uhu ahli al-masyriq wal maghrib. Wahai Umar, aku akan membuat sesuatu untukmu yang dikenal, diingat oleh penduduk timur dan barat dari bumi ini. Mungkin kalau artis mendatang baru ya, dia akan bilang gini, diorbitkan nih sehingga saya terkenal. Enggak, Umar malah dengan basirohnya dia katakan, firasatnya dia yang tajam mengatakan, ucapan ini harus kita waspadai. Di akhir zaman kayak gini, maka firasat orang-orang beriman harus diwaspadai, Pak. Kata Rasulullah, wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman karena dia melihat dengan bantuan cahaya Allah. Nah, Umar firasatnya tajam tadi. Ya, berlalu satu hari, marra yaumun aw yaumain gitu ya, berlalu satu hari, 2 hari, 1 pekan, dan Abu Lu'lu' membuat apa? Pisau yang sudah dibubui racun. Umar seperti khalifah pada umumnya melaksanakan salat, memimpin salat berjamaah, dan Umar berkata, sufufakum fa inna taswiyatas sufufin tamamus salah. Allahu akbar. Salat subuh rakaat pertama aman, nyaman, damai, tenang, tentram, enggak ada apa-apa. Begitu rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Abu Lu'lu' mengeluarkan pisau tadi dan menikam ke dada Umar, menikam lambungnya dan menikam, pusarnya sampai dekat kemaluan. Umar yang tinggi besar itu, Pak, ambruk. Dan Abu Lu'lu' saat itu apa? Gelap dia. Memang kondisi masjid gelap. Tapi gelap itu maksudnya, dia mau lari kemana gelap. Siapapun sahabat yang mendekat ke dia, dia hunuskan pisau itu, maka jumlah total korban yang kena ada 13 orang. Dan tahukah, saat itu ada seorang sahabat yang memakai imamah, memakai sorban, kemudian rama ala wajhihi, dia lempar ke wajahnya Abu Lu'lu'. Butuh beberapa detik lah minimal untuk melepasnya itu ya, membukanya. Tahu kondisinya dikepung, maka Abu Lu'lu' bunuh diri. Cuma yang lucu itu kan kejadian di Madinah. Sekarang kuburnya Abu Lu'lu' di mana? Di Persia, di Iran. Yang saya agak bingung, zaman itu kan belum ada DHL, FedEx, Si Cepat, Tiki, JNE, belum ada ya Pak. Tapi kok kuburannya bisa ada di Iran, ngerti Pak ya? Oke lah, saya tinggalkan itu, kita cerita ke sini lagi. Pokoknya ini cerita selesai nggak selesai, ya jam 1 saya tutup, gitu ya. Kalau pengen selesai ya mungkin nanti saya datang lagi ke sini. Baik, tapi saya percepat cerita ini. Dan saat itu sholat tetap dilaksanakan. Umar coba ditangani oleh Abdullah anaknya. Selesai sholat ya,
Sahabat semua mengelilingi Umar dan menangisi Umar. Abdullah yang mencoba untuk menyapa ayahnya, mengajaknya bicara, dipanggilnya, ya Aba Hafs Umar bin Khattab, yaskut wa la yatakallam. Diam, enggak ada jawaban. Ya sahibah Rasulillah, digerakin badannya, wahai sahabat Rasulullah, diam saja, hening. Kemudian digerakkan lagi, wa ya Amirul Mukminin Umar, enggak ada sama sekali respon. Makin berderai air mata sahabat. Matahari pun makin meninggi, Pak. Kira-kira waktu syuruk tiba, maka Umar yang disangka oleh sahabat kayaknya sudah nggak ada lagi nyawanya, saat itu apa? Umar membuka matanya. Orang kalau lagi luka gitu kayaknya pengaruh, Pak, ya. Habis pingsan kan kayak masih remeng-remeng gitu, pusing kan kepalanya. Dia lihat, kenapa orang pada nangis gitu, kok pada berderai air mata. Dia juga bingung gitu, mengelilingi dia, kenapa ini semua. Bapak tahu nggak? Umar mencoba untuk ngomong, Umar mencoba untuk bicara. Apa kira-kira kalimat pertama yang keluar dari lisan Umar? Ini beneran, yang bisa jawab boleh pulang duluan, beneran. Boleh keluar dari masjid duluan. Ada yang bisa jawab? Sudah waktu syuruk. Sudah waktu syuruk. Bapak pulang duluan. Sayangnya salah, jadi nggak boleh pulang duluan. Ada yang tahu jawaban di sini? Nggak ada yang tahu. Umar bilang gini, Pak, as-sallan nas. Itu pertanyaan Umar kepada anaknya Abdullah. As-sallan nas. Apakah jamaah udah pada sholat? As-sallan nas. Apakah jamaah udah pada sholat? Ini pertanyaan Umar. As-sallan nas, udah pada sholat belum? Allahu Akbar. Innahu bainal mamati wal mahya. Dia antara hidup dan mati. Tapi pikirannya bukan siapa yang tadi mencoba membunuhku, ada apa dengan negara ini, adakah yang mengkudeta, atau ada upaya untuk menggulingkan saya. Bukan itu yang ditanya. Padahal bentang kekuasaannya dari Cina sampai ke Afrika, dari Yaman sampai ke Syam, melintas itu. Tapi Umar nggak tanya itu. Yang Umar tanya adalah as-sallan nas, udah pada sholat atau belum? Allahu Akbar. Padahal waktu itu dia kepala negara. Kalau dia tanya itu pun sah kan? Siapa yang mencoba untuk mengkudeta saya? Kan sah saja. Tapi Umar nggak tanya itu. Ini saya ingin berdalil dengan tadi, bahwa kalau bapak cuma nanya gini, kakak sudah makan siang nak? Itu mainstream, biasa pertanyaan itu. Tanya istri di rumah, sayang, kamu sudah mandi? Itu lagi, jam segini nanya mandi. Mandi itu dari pagi kan gitu. Nggak pas. Jam segini tanya dia, kamu sudah sholat? Kenapa? Kita ini, Pak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang dipimpinnya. Masih banyak yang ingin saya sampaikan tentang be a super team sebenarnya. Tapi apa jua, ternyata jam 1 sudah di atas. Saya ini sudah jam 1, jadi kita cukupkan dulu. Kisah Umar juga belum selesai, tapi saya cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tim kompak bersama istri dan anak kita, sehingga keluarga kita benar-benar baiti jannati, rumahku adalah surgaku, di mana penghuni surga di dalamnya tahiyyatuhum fiha salam, ucapannya adalah salam. Dan menyedikitkan untuk mengangkat suara kencang-kencang, karena yang biasa teriak-teriak bukan penghuni surga, tapi penghuni neraka. Allah katakan di Quran surat 35 ayat 37, wa hum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum wa yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Yang biasa teriak-teriak bukan penghuni surga, yang biasa teriak-teriak penghuni neraka. Tapi penghuni surga, tahiyyatuhum fiha salam. Penghuni surga biasa jadi jargonnya, biasa jadi apa? Ya itu identitasnya adalah salam. Assalamualaikum. Itu penghuni surga. Ya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat saya pribadi dan buat jamaah pada umumnya. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.